pertama kali karena qaddaro fa hada, ditentukan kadarnya dan sudah ada petunjuk kalau namanya insting, tidak dengan suara. Dan sampai sekarang banyak para petugas sering mendapat inspirasi sebelum orang suara hati, feelingnya tinggi. Nah sekarang wis gampang, serba otomatis, mulai masak wis apa sih masak nganggo ketel. Masih ada ya? Ada ya, satu dua ya. Ini kebanyakan nganggo magicom nggih. Nggih. Kebanyakan nganggo magicom dan yang lain-lain. Ya sekarang sekali lagi di dalam teknologi kalau qaddaro ada kok iso sekarang ada ayam boiler kan apa? Semuanya bisa dipelajari secara otomatis. Contohnya dari Mas itu netes kira nganggo babon ya, angin apa? Listrik. Kenapa bisa? Karena itu sudah qaddaro fahada. Namanya ukuran pasti dan konstan. Bahasa kita begitu. Alam semesta ini banyak namanya sunnatullah, aturan Allah konstan dan pasti ajib, sehingga bisa dijadikan istilah sekarang bioteknologi. Kita masih akan belajar bagaimana bisa merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita menjadi ulul albab. Ini ya. Ini banyak yang tidak berangkat ya kemarin ya. Nah, ini prakteknya kalau Nabi bangun tidur bisa merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nabi langsung biasanya membaca 10 ayat terakhir dari Ali Imran. Baik gitu nggih. Ini ayatnya. Nanti ada gambar-gambarnya. Kita dikatakan ulul albab gitu loh. Ini nanti kita renungan. Ini dibaca setelah bangun tidur untuk sholat tahajud. Sumbernya apa Pak? Nah, saya tadi sempat melihat ini buku ini Pak. Ini bener dong geleng, pantul banget, 1 jilid 800 halaman. Saya lihat ini bukunya. Jadi Nabi bangun tidur sebelum sholat. Ini ada bangun tidur ada 13 macam. Ada qiyamul lail di sini. Ibnu Abbas, aku pernah bermalam di rumah bibiku Maimunah istri Nabi. Lalu aku berbaring di atas pinggir kasur, sementara Rasulullah dan istrinya tidur di tengahnya. Lalu beliau tidur hingga tengah malam sebelum atau setelahnya. Beliau bangun dan mengusap bekas tidur. Jadi tanya ini loh Pak. Tidur, kemudian baca Ali Imran. Aku mulai bangun juga karena ketanya itu mesti kamar mandi dulu. Raisalah gitu. Nah terus dia membaca 10 ayat terakhir, jadi 190 sampai 200 Ali Imran. Untuk apa? Ini untuk tadabbur. Ini ayatnya. Monggo kita lihat. Ini ayatnya ini. Monggo. Nanti kita coba. Ayat ini perlu diwoco, diangen-angen. Oh ini banyak dengan harian. Kita baca dulu nggih untuk jadi latihan ulul albab. Ngaji bismillah ya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk apa? Bisa merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, pengasih penyayang dan Maha Esa. Baik. Kita baca dulu Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahari la
layarnya kok pulang ke bawah setting saya remote harus dipegang lebih nyaman yang pulang ke bawah. Itu kan cemang itu panjangan dari ke bawahnya itu ke bawahnya bisa ke bawah itu bukan kurang panjang kurang ke bawah itu kan lebar di situ sama kayaknya iya apa sini yang dirubah nah maksudnya kita ke bawah saya lupa saya dengan situ Pak coba sini Pak. Kita coba. Tidak. Baik. Agak lama. Oh, sudah. Kalau lama tidak usah. Tidak malah. Baik. Ini ya. Ayat ini kita diberikan untuk tadabbur ayat kauniyah Quran dan ayat kauniyah terhadap alam semesta. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Seperti orang berakal, ayat 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, orang yang mengingat, zikir ya bahasa kita, mengingat Allah qiyaman dalam kondisi berdiri, wa qu'udan dan duduk, wa ala junubihim dan dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaru kalau yang mana yadzakaru, yang kedua wa yatafakkaru. Ini wayatafakaru kalau yang pertama zikir ini, yang kedua pikir, zikir dan pikir, pikir dan zikir. Nanti kita akan bicara itu. Nah, ini kan jelas kita disuruh memperhatikan, mengamati proses penciptaan alam siang dan malam dalam kondisi yang ada lungguh karo turun sampai mengatakan mulai mikir-mikir Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Tuhan kami, tiadalah Kau menciptakan ini dengan sia-sia, subhanaka maha suci Engkau. Nah, setelah kita berpikir cara memuji Allah itu, Allah dalam mencipta itu ada 3 hal. Pertama, kesempurnaan dan keadilan. Yang ketiga, penuh manfaat dan hikmah. Semua mesti banyak manfaat, adil dan indah. 3 hal itu. Nah, sampai mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Terus kita minta mengagumi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Saja ada pertanyaan nanti. Kita disuruh memperhatikan, mengamati ciptaan Allah yang maha agung, sempurna, atas dasar penuh hikmah, manfaat, adil dan indah. Langsung itu materi kita dialog dengan belum enak. Coba kita masuk pada materi. Oh, pakaian ini. Coba kita mengamati.
pindah diri. Ini bergeser, maaf, bergeser. Ini mau terus. Ini agak mau di servis. Jadi saya pindah diri. Tadi ratu saya ketemu. Nah, 9 pakai nasi. Kalau tadi tentang bimbing, sekarang dunia ini tidak pernah dimubeng terus dulu. Kita akan Allah Maha Besar, Allah Maha Esa, Allah Maha Sempurna. Ciptaannya itu indah, adil, penuh manfaat. Itu bahasanya begitu. Coba tata surya kan jutaan, tapi itu siapa yang ikut ambil ranono sing melu cawe-cawe? Allah sendiri dari mencipta, mengatur, merawat, dulu sampai hari kiamat Allah tunggal. Jadi kan Allahu Akbar. Bagaimana kata Allahu Akbar itu ada di dalam hati kita karena awak dewi kulino ya tafakkaru wa yadakaru, kan begitu. Nah, baru kita dialog. Sekarang ini kok terjadi adanya siang dan malam. Sudah berapa lama? Nih, ini bisa kayak jamin karya motor ya, kalau saya repot-repot. Kok bisa begitu? Kita lihat. Masih pinternya seru ya? Boleh. Kalian semua pasti sudah tahu yang namanya rotasi bumi dan revolusi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya dalam waktu 24 jam. Karena rotasi inilah kita jadi mengenal siang malam hari. Sementara itu revolusi bumi adalah pergerakan bumi pada waktunya. Jadi kalau sehari 24 jam, tapi kalau setahun berapa? 365 hari. Itu berjalan secara konstan, bahasa lain sunnatullah. Ketentuan Allah berjalan secara pasti, tetap otomatis. Itu loh, qaddarofa hada. Dan itu apa? Bukan sia-sia. Rabbana ma khalaqta hada batila. Semua ini yang indah mengagumkan penuh manfaat. Ya, kita masuk pada materi. Apa yang penuh manfaat? Adanya sekolah senang ada siang dan malam sebagai sumber penghidupan. Ya toh, siang dan malam. Siang untuk wajangan naharo mangasa. Sering saya baca di surat An-Naba, mengiringi wajangan naharo mangasa. Siang hari, tapi malam untuk tidur. Ya Allah. Satu air warna buah macamnya bermacam-macam. Bukan milih pun milih kan semacam itu. Baik, sekarang ini di dalam diri kita. Ini surat Al-Jasiyah. Kita baca bersama-sama ayat 2. Kalau tadi mikir alam, berarti kita melihat dari awan. Jangan melihat awan. Awan malam itu tidak jadi sendiri. Ada yang mengatur. Yang mengatur adalah Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Esa, yang sempurna. Wong dia orang malu-malu tapi subhanallah.
menciptakan dengan ilmu sempurna penuh hikmah, itu adalah hal yang mengagumkan. Aku mencintai. Jadi arahnya ke sana nih. Bismillahirrahmanirrahim. Arahnya adalah ke sana. Cuma selama ini kan Bismillah, enteng-entengan itu. Tidak salah, tapi kudune Bismillah itu penuh penghayatan, sesuatu yang ringan tapi mengagumkan dan istilahnya membawa sebuah kebahagiaan. Itu Bismillah aslinya. Maka mungkin saya Bismillah agak lama karena apa? Ini baru satu tafsir belum rampung. Tapi bagaimana kita tertanam? Baik, mari kita tertanamkan. Bagaimana kita bisa merasakan perintah Allah yang maha tinggi itu sesuatu yang bermanfaat. Coba kita lihat di dalam ayat Al-Jasiyah. Ayat 2 saja dibaca. Monggo, kating terus. Wa fi khalqikum. Ya. Wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatul liqaumin yuqinun. Dan pada penciptaan kamu, ini banyak dalam Quran supaya kita perhatikan kejadian diri manusia sing biyen aslinya saka lemah. Itu manusia sing dibaca itu surat At-Tariq. Fal yaqul insanu min mahulik kulikomim ma'in banyu kok dadi bewone. Ning sing banyak karo kulikol insanu mimana ra dawa sing pertama salah. Kulikol insanu mimma kulikomim mimma yang kedua paling panjang. Coba disimbolkan wa fi khalqikum, dan pada penciptaan kamu dan pada binatang-binatang melata terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang meyakini. Terus berikutnya adalah pergantian siang dan malam. Amin. Ini loh, katakan ini membaca ayat kauniyah dan kauliyah ono gumun kalau mengagumkan Allah Subhanahu wa taala. Coba ayat ini dibaca yang berikutnya. Ini kan kita tidak pernah berpikir ya. Coba wahtila fil laili wan nahari wa ma anzala minas samai min rizqin faya bil adaba wa tasrifir riyah ayatul liqaumi yaqilun. Siang malam sumber rezeki sing ke angin itu terdapat tanda-tanda. Angin ada oksigen, tapi untuk di tanaman bukan oksigen ngawin gitu. Ya Allah, saya ban sepeda yang nganggo angin, ban mobil yang nganggo angin. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah sing angin saja. Banyak hal. Aku cuma di sini kita bisa menemukan ayat-ayat kauniyah dan ayat kauliyah. Sekarang pada manusia sedikit. Coba kita apa tidak kagum atas kebesaran Allah yang tadi kita dulu perhatikan manusia kejadiannya. Siapa nama suci? Kilo, 360 kilo. Saya makin jantung manusia memiliki 4 ruang. Ini kembali tadi disuruh merenungkan gitu. Nah,
kita, ginjal kita kecil tetapi kerjanya mengagumkan. Sudah kita katakan, ya Allah, Kau Maha sempurna esa, tidak ada yang madani, bersekutu tidak ada, Kau tunggal yang sempurna. Ketika Tunggal Esa adalah sempurna, kita ada dalam diri manusia. Baik, mari kita dialog sebentar, masih ada waktu 6 menit. Kita sharing apa bedanya zikir dengan mikir, Pak. Ya ini loh. Ulul albab ada 2. Pertama zikir, yang kedua pikir. Ini loh. Monggo kita sharing. Kita kan sering baca zikir dan mikir. Apa Pak? Monggo. Dari Ustaz Suwandi dulu enggak Pak? Kita sharing Pak pengalaman ini kalau gimana jenengan. Kita kan sudah biasa toh. Kulino zikir, kulino mikir. Ini kan bukan hal yang baru. Ada yang cocok ke, oh ono awan ono wengi bumi iki geliti. Ini kita bicara zikir dan mikir, zikir dan zikir. Monggo ada waktu sedikit. Monggo Pak Mandi. Apa? Nanti Pak Ustaz Marji itu Ustaz Heri. Apa? Monggo. Bicarain apa Pak Mandi? Ini kan biasa zikir dan mikir toh Pak. Apa? Kita pengalaman loh. Pandangan itu loh Pak. Enggak apa-apa. Sebagai orang yang percaya Allah, maka segalanya kita seharusnya harus mikir dan mikir. Kalau orang tidak mikir, nanti bisa apa ya, kurang pas. Tapi kalau hanya mikir tapi tidak mikir juga kurang sempurna. Akhirnya harus keduanya saling bergandengan untuk mengetahui kebesaran Allah dengan mikir dan mikir. Terima kasih Ustaz Marji. Mikir dengan mikir. Ini bukan hal baru loh. Kabeh wis nglakoni ini mengungkap ben wong liya berbagi. Apa sih gimana? Kalau menurut saya mikir itu adalah hal-hal yang sudah jelas kelihatan di depan mata kita, yang nyata maksudnya gitu. Untuk yang pikir itu kita untuk apa ya, merenungkan, mengingat hal-hal yang tidak kelihatan. Pikir. Ya, jadi istilah konkret taruh abstrak dulu. Ya, Ustaz Heri, monggo. Mungkin menambahi. Iya, lengkapi. Kalau menurut saya ya, zikir itu berpikir, ya, mikir tentang kebesaran Allah, mengingat Allah. Karena mungkin dari kata zikir sendiri kan mengingat. Iya. Terus mikir itu bisa aja dipikir macam-macam, tidak selalu mengingat Allah. Makanya kalau zikir menurut saya pasti mikir itu. Kalau mikir belum tentu zikir, mungkin gitu. Terima kasih. Waktu 3 menit. Belum dibodoh jenengan. Nek zikir itu ranahnya hati dan iman. Otomatis hal yang bersifat apa? Gaib. Jadi zikir itu ranahnya kerjane hati dan iman. Benar enggak? Ayo. Zikir kan itu Allah. Kan tidak kelihatan. Tetapi kalau pikir ranahnya akal dan ilmu, maka dia dikenakan dengan panca indera. Kalau hati itu indera yang keenam. Itulah kelebihan ulul albab itu. Karena apa? Istilah Pak Wandi, pikir dan mikir terpadu, kita jadi ulul albab. Nah, kalau orang kafir tidak bisa ulul albab, memikir toh. Artinya indera keenam tidak punya. Dia hanya bisa melihat hal-hal yang konkret melalui panca indera. Yang ranah otak tok tinggal katakan. Itu namanya baru akal pikiran. Tapi kalau zikir ranahnya hati dan iman, bisa menjangkau hal-hal yang di luar panca indera. Indera keenam hati yang iman qalbun salim,
sistem kerjanya melintasi dimensi ruang dan waktu. Kalau ingat ini, indra keenam hati qalbun salim, daya kerjanya melintasi dimensi ruang dan waktu. Apa tuh Pak Karpe komentar yang lereng banget, lereng banget tuh. Ini kalau boten ngawul niki ya ana sumbere. Meripat kita sebagai sumber ilmu terbatas. Terbatas apa? Daya jangkaunya. Kula mboten weruh sing teng mburi kula nggih mboten. Ya ndak bisa. Terbatas. Tetapi mata hati kita bisa mengetahui peristiwa yang dulu, sekarang, dan nanti di hari kiamat. Itu kan dimensi melintasi ruang dan waktu dulu, sekarang, dan yang akan datang. Itu ilmu dan mata hati kita. Nah, ini memang terulang saya ambil ini orang mengarang dari dimensi kitab ini, kitabnya Jadi Sholatak dan Al-Ihya. Karena singkat berbicara Qalbun Salim itu dimensinya adalah masalah ibadah dan akidah. Ya, ini sudah pas jam 9 ya. Kita terulang kembali. Saya ingat kembali, saya tidak akan berubah pelajaran sebelumnya kemarin harus betul-betul bisa dilakoni. Kemarin ada PR, ini aku masih terulang Pak. Karena Pak, itulah jemaat jaringan bagaimana bisa jadi ulul antara zikir dan pikir menjadi satu dalam action. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Agung, Esa sempurna. Pengasihnya tumbuhlah rasa keikhlasan karena cinta, kagum, mohon pertolongan dan berharap akan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Kalimat ini tidak terpisahkan pada Bismillah bagian awal. Dengan esik kemutan terjemahnya di sini dulu. Nah, ini bagian awal. Okay. Jadi tadomanatu. Tapi ini terulang-ulang tuh. Mari kita mulai dengan Bismillah. Semoga dengan Bismillah. Nah, ini pada bagian awal. Ini sudah ada. Nah, ini Bismillah dari sana. Iya, jadwal. Marilah kita coba diulangi doa masuk rumah. Wajib nabi masuk masjid saya sumawon. Coba doa masuk rumah. Allahumma inni as'aluka khairal maulad wa khairal makhraj. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa alallahi rabbina tawakkalna. Coba tambah moga salam 1, 2, 3. Allahumma inni as'aluka khairal maulad wa khairal makhraj. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa alallahi rabbina tawakkalna. Ini masih servisin ngapun, jadi sering sendiri kan buat saya berperan itu mas yang terpisahkan ini. Jadi kalimat ini jadi mengeluru walaja dan khoroja. Walaja itu masuk, khoroja itu keluar. Ini karena kedudukan bahasa Arab maulad dan makhraj. Walaja menjadi maulad, majlis, jalasa duduk, majlis tempat duduk, majlis permusyawaratan rakyat. MPR majlis, jalasa majlis, walaja maulad, gitu kan begitu. Khoroja makhraj. Nah, ini kalau dasarnya kan begitu. Kalau jangan di bahasa Arab gampang kali begini. Coba sekali lagi, 1, 2, 3. Allahumma inni as'aluka khairal maulad wa khairal makhraj. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa alallahi rabbina tawakkalna. Lan sing anyar sing walaja karo kharaja mlebu
mentutok tawakal. Sing akeh kendi il walaja. Kalau saya ambil dari kata walaja sama khoroja. Itu Pak Wadi. Pak Wadi kan pernah belajar bahasa Arab. Ketutup sekali ini. Jadi aslinya ini walaja. Walaja kalau khoroja. Walaja dan khoroja. Ini sudah hilang lebih baik dari hilang. Ya sudah tidak usah. Kenapa? Salah. Sing dari kapal kita coba 1, 2, 3. Allahumma inni as'aluka khairal maulaj wa khairal nahraj. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa alallahi rabbina tawakkalna. Bismillahnya itu bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa alallahi rabbina tawakkalna. Bismillahnya nanti pada waktu itu Allahumma ghfirli dzunubi wa ftahli. Bismillahi Allahumma sholli ala Muhammad. Terus nah baiklah. Bismillahnya itu yang lil takdim, lil ikhlasun niyah, kemudian lil barokah. Bismillah begitu. Kami untuk materi ini sudah siap semua Pak. Istilah Bismillah itu segala macam ini sudah siap. Zaman sekarang gampang. Sing diantara kitabnya kitab Ad-Duna'u Bisnul Muslim. Ucap kabeh. Saya kira dari saya begitu. Insyaallah kita ketemu lagi. Nek wis apal, rencana kita akan tambah doa matur sedikit. Tapi yang penting mulai waktu Bismillah itu jangan terlisan. Bismillahirrahmanirrahim. Hati kita bergetar seperti aras, merasakan mengakui kebesaran Allah yang Maha Besar, esa, sempurna, pengasih dan penyayang. Tumbuhkan rasa cinta, ikhlas. Di situ ada istighanah, urtil dan barokah. Demikian yang kami sampaikan. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita. Saya menyampaikan artinya sebenarnya dengan belajar nyanter cong sini-sini, tapi jangan ngoyo. Sedikit pun kita harus tetap berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok nanti bawa ini